Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai konstruksi statis tertentu. Materi ini biasanya diajarkan pada mahasiswa Fakultas Teknik, khususnya Teknik Sipil, pada semester 1 pada mata kuliah statika. Nah, pertama saya akan menjelaskan mengenai perletakan. Peletakan atau buku-buku yang lain juga menyebutkan itu tumpuan. Saya kira sama saja ya. Nah, di dalam teknik sipil kita itu mengenal ada 3 buah jenis tumpuan. Pertama itu adalah tumpuan sendi. Model tumpuan sendi digambar seperti ini. Ya, ini adalah model tumpuan sendi. Tumpuan sendi itu dapat memikul reaksi dalam arah tegak lurus batang ini, dan reaksi yang sejajar batang. Jadi kalau ini batangnya, ini batang, maka tumpuan sendi itu boleh atau dapat memikul reaksi yang tegak lurus batang dan sejajar dengan batang atau searah batang. Kemudian jenis tumpuan yang kedua itu adalah tumpuan roll. Model tumpuan roll biasanya digambar seperti ini. Ini seperti tumpuan sendi, tapi ada roll di bawahnya sini. Ini. Ini adalah model tumpuan roll. Tumpuan roll itu hanya bisa memikul gaya yang tegak lurus batang. Ini. Main tegak lurus saja. Tidak boleh menerima gaya horizontal, apalagi momen. Jadi, sekali lagi tumpuan roll hanya bisa memikul gaya yang tegak lurus batang. Kemudian, jenis tumpuan yang ketiga adalah tumpuan jepit. Tumpuan jepit. Jenis tumpuan jepit biasa digambar seperti ini. Nah, tumpuan jepit dia boleh memikul gaya yang tegak lurus batang, boleh memikul gaya yang sejajar atau horizontal terhadap batang. Di samping kedua buah reaksi ini, tumpuan jepit boleh juga memikul momen. Jadi, pada tumpuan jepit itu ada 3 buah reaksi yang bisa dipikul, yaitu reaksi yang tegak lurus batang, sejajar atau searah batang, dan momen lentur. Kemudian ada juga yang keempat itu adalah tumpuan pendel. Tumpuan pendel ini. Memang tumpuan pendel tidak banyak dibicarakan dalam analisa struktur. Yang paling banyak dibicarakan adalah 3 tumpuan yang di atas, tumpuan sendi, tumpuan roll, dan tumpuan jepit. Tumpuan pendel itu mungkin ada dalam teks-textbook yang cukup tua. Tumpuan ini itu seperti batang, kemudian dilengkapi dengan 2 buah sendi di ujungnya. Ini. Dan tumpuan pendel itu hanya bisa memikul gaya yang searah batang. Ini. Begini. Itulah
jenis tumpuan yang akan sering kalian atau sering ditemukan di dalam rekayasa teknik sipil. Nah, setelah kita melihat jenis perletakan atau jenis tumpuan, kemudian kita pelajari mengenai konstruksi dasar. Jadi ada konstruksi dasar statis tertentu ya. Statis tertentu. Jadi konstruksi statis tertentu yang paling dasar. Pertama adalah balok sederhana. Ya, textbook menyebutkan seperti itu. Dalam bahasa Inggris disebut simple beam, atau textbook lain disebut simple support beam. Konstruksi ini sebenarnya sebuah balok yang peletakannya adalah sendi dan roll. Biasa digambar seperti ini. Jadi ada balok ini, kemudian tumpuan yang satu itu adalah sendi, dan tumpuan yang satunya adalah roll. Gini. Atau boleh juga dibalik, tumpuan yang sebelah kiri roll dan sebelah kanan adalah sendi. Nah, kalau konstruksi ini dibebani oleh beban apa saja, beban terpusat, beban terbagi rata, atau momen, maka akan muncul reaksi. Reaksinya itu adalah seperti yang dijelaskan tadi di atas. Tumpuan sendi itu bisa memikul gaya vertikal, boleh juga gaya horizontal. Kalau roll hanya bisa memikul gaya vertikal saja. Ini adalah jenis konstruksi yang paling dasar yang harus dipahami oleh mahasiswa yang belajar di Fakultas Teknik. Disebut balok sederhana atau simple beam. Konstruksi yang paling sederhana yang kalian akan atau yang akan dipelajari di dalam analisa struktur. Kemudian jenis konstruksi dasar yang kedua itu adalah cantilever beam atau balok cantilever. Jenis konstruksi yang kedua ini modelnya seperti ini. Di tumpuan jepit, dan yang satunya itu adalah bebas. Jadi di sini tumpuan jepit, kemudian yang di ujungnya itu adalah bebas. Nah, kalau dibebani dengan beban terserah beban apa, tumpuan jepit itu akan memikul reaksi. Reaksi yang muncul adalah reaksi vertikal, ada horizontal, dan momen. Ini adalah 3 buah reaksi yang muncul bila tumpuan itu adalah tumpuan jepit. Tumpuan ini biasa disebut cantilever beam. Kemudian, model konstruksi yang ketiga itu adalah balok menganjur atau overhang beam. Kalau saya gambar, balok menganjur itu seperti balok di atas 2 peletakan sendi dan roll, tetapi ada tambahan overstack. Kalau saya gambar begini. Ini adalah tumpuan sendi, ada sendi di sini, kemudian ada roll di sini. Tapi ada kelebihan. Ini yang disebut balok menganjur. Balok, ya bahasa Indonesia yang ada itu ya kata itu ya, balok menganjur atau overhang beam. Balok di atas 2 peletakan sendi dan roll dan ada overstack ya. Itu yang disebut overhang beam. Nah, reaksi yang muncul itu, ini tumpuan sendi sama, dia boleh memikul gaya yang tegalus batang, boleh juga horizontal, demikian juga roll. Ini.
roll hanya bisa memikul gaya yang tegak lurus batang. Nah, kalau kalian perhatikan, kalau kita perhatikan, konstruksi dasar statistik tertentu ini selalu itu jumlah reaksi yang muncul ada 3. Simple beam, 1, 2, 3, cantilever beam, 1, 2, 3, dan balok menghancur. Ada 3 buah reaksi. Nah, kalau konstruksi ini dikatakan stabil, jika ketiga buah reaksi itu diselesaikan dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Jadi, pada bagian selanjutnya, saya akan mengajarkan apa yang dimaksud dengan persamaan keseimbangan. Persamaan keseimbangan. Di dalam teknik sipil, ada 3 buah persamaan keseimbangan. 1, jumlah gaya-gaya dalam arah horizontal harus sama dengan 0. Biasa dinotasikan seperti ini, sigma H sama dengan 0. Jadi, semua gaya-gaya dalam arah horizontal jumlahnya harus sama dengan 0. Baru yang kedua, sigma vertikal sama dengan 0. Itu artinya semua gaya-gaya dalam arah vertikal jumlahnya harus sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, sigma momen pada sembarang titik harus sama dengan 0. Inilah 3 buah persamaan keseimbangan yang sangat terkenal yang digunakan untuk menyelesaikan konstruksi statis tertentu. Ini 3 buah persamaan keseimbangan. Perhatikan, ada 3 buah persamaan keseimbangan, ada 3 variabel yang akan dicari. Ada 3 reaksi yang akan dicari. Inilah yang disebut dengan konstruksi statis tertentu. Konstruksi statis tertentu adalah konstruksi di mana reaksi yang muncul itu jumlahnya itu sama dengan jumlah persamaan keseimbangan. Jadi kalau ada 3 buah persamaan keseimbangan yang bisa dipakai untuk menyelesaikan konstruksi itu, maka konstruksi yang muncul atau reaksi yang muncul itu maksimal 3. Baru konstruksi bisa diselesaikan. Itulah yang disebut dengan konstruksi statis tertentu. Konstruksi statis tertentu adalah konstruksi yang analisanya cukup menggunakan persamaan keseimbangan. Nah, jadi kita sekarang memiliki pengetahuan bahwa kalau jumlah reaksi yang muncul itu maksimal 3, maka itu disebut konstruksi statis tertentu. Karena 3 buah reaksi itu dapat diselesaikan dengan menggunakan 3 buah persamaan keseimbangan. Nah, inilah konstruksi dasar yang harus dipelajari di awal perkuliahan mata kuliah statika. Karena dari 3 buah konstruksi dasar inilah dikembangkan konstruksi-konstruksi yang lebih rumit, yang lebih kompleks. Tetapi harus diingat, reaksi yang muncul itu hanya 3. Artinya, sekompleks apapun konstruksi, kalau reaksi yang muncul itu hanya 3, maka itu termasuk konstruksi statis tertentu. Nah, bagaimana kalau
reaksi yang muncul itu sudah lebih banyak, itu nanti dijelaskan pada mata kuliah statis tak tentu. Kalau di semester 1, mata kuliah statika, kita hanya mempelajari konstruktif statis tertentu. Inilah pengantar mata kuliah analisa struktur statis tertentu. Terima kasih.